ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa asli sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babul khudari fil manami wa radatil khadra'i. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammad al-Ju'fi, haddatsana Harami ibnu Umarah, haddatsana Qurrah ibnu Khalid an Muhammad ibni Sirin qala Qais ibnu Ubad kuntu fi halqatin fiha Sa'ad ibnu Malik wa ibnu Umar. Famara Abdullah ibnu Salam faqalu hadza rajulun min ahlil jannah. Wa qultu lahu innahum qalu kadza wa kadza. Qala subhanallah, maka yanbaghi lahum ayyaqulu ma laysa lahum bi ilmun. Inna ma ra'aitu ka'anna ma'umudun wudi'a fi radatin khadra'a wa nusiba fiha wa fi rasiha urwatun wa fi asfaliha min safun wal min saful wasifu faqila irqah wa raqitu hatta akhadtu bil urwah wa qasastuha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutu Abdullah wa huwa akhidun bil urwatil wuthqa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi kitabihi الصحيح في كتابه الصحيح صحيح البخاري باب الخضر في المنام والروضة الخضراء. Jadi ini bacanya khudar dengan dhammah untuk kha dan fathah untuk dhad. Jadi bukan khadir. Kalau khadir ya berarti laki-laki yang disebutkan bersama Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini bukan bermimpi bertemu Khadir, bukan. Melainkan al-khudar di sini apapun yang disebut berwarna hijau. Baik itu di libas, pakaian atau dedaunan atau pepohonan dan semisalnya. Warna hijau di mimpi, warrawdatil khadra, dan taman yang disifati berwarna hijau. Dengan sanadnya dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i, qala Qais bin Ubad, berkata Qais bin Ubad radhiyallahu anhu. Di sini Qais bin Ubad bercerita, jadi ini bukan, yang merah ini bukan perkataan Nabi SAW. Dari semua dalam hadis atau dalam riwayat 7010 ini, perkataan Nabi SAW hanya di akhir, yamutu Abdullah wa huwa akhidhun bil urwatil wuthqa. Ya. Jadi yang dimerahkan pada umumnya di sini perkataan Qais bin Ubad dan juga perkataan Abdullah bin Salam nanti. Berkata Qais bin Ubad, kuntu fi halqatin fiha Sa'ad bin Malik wa ibn Umar. Suatu ketika saya berada di halqah. Halqah itu majelis duduk bareng ya. Walaupun tidak harus dengan bentuk lingkaran. Ya. Jama'nya halqah hilaq. Ya, kata Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah. Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hilaqudz dzikr. Nah, hilaqudz dzikr yaitu majalis adz-dzikr. Semoga ini termasuk halqadz dzikr dan majalis dzikr yang Allah Ta'ala ridai. Amin.
Kuntu fi halqatin, di suatu halqah. Dan apakah di sini halqah ilmiah atau sebatas halqah mutlaqah? Kalau dalam riwayat ini halqah di sini berarti halqah mutlaqah karena tidak ada keterangan, yang dalam riwayat ini tidak ada keterangan dalam rangka apa berhalaqah. Tetapi dalam riwayat lain dari riwayat Ibnu Aun dikatakan dengan lafal kuntu jalisan fi masjidil Madinah, ya, fi masjidil Madinah. Yaitu Qais bilang saya sedang duduk di majlis di Masjid Al-Madinah, berarti Masjid Nabawi. Dan wallahu alam tidak mungkin para salaf atau para sahabat duduk di Masjid Nabi kecuali pasti mereka dalam rangka zikir, ya, bukan dalam rangka bicara sembarangan misalnya, tidak, ya. Nah, jadi di halaqah tersebut ada Sa'ad bin Malik dan Ibnu Umar, sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Famaru Abdullah bin Salam, maka lewatlah Abdullah bin Salam. Dalam riwayat lain disebutkan tadi kuntu jalisan fi masjidil Madinah fadakhala rajulun ala wajhi atharil khusyu'. Ya, saya sedang duduk di Masjid Madinah, kemudian masuklah seorang pria dengan wajah efek dari kekhusyuan. Yang dimaksudnya Abdullah bin Salam. Dalam riwayat yang sedang kita baca, ini riwayat dengan isim yang zahir, Abdullah bin Salam. Dalam riwayat lain disebutkan isim yang secara mubham, yaitu tidak disebutkan zahir namanya, tapi hanya disebutkan sifatnya, dan itu mubham, yaitu seorang pria dengan wajah yang ada efek dari kekhusyuan gitu loh, masuk ke masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalu, maka mereka yaitu para sahabat yang sedang dalam halaqah itu berkata, hadza rajulun min ahli jannah. Ini adalah seorang pria termasuk ahli jannah, dan orang ini masih hidup. Sementara yang berkata hadza rajulun min ahli jannah ini para sahabat, bukan Rasulullah SAW. Ya, para sahabat bukan Rasulullah SAW. Apa tuh? Ya. Taib, kemudian faqultulah. Jadi setelah mendengar beberapa sahabat itu mengatakan hadza rajul min ahli jannah, aku, yaitu siapa? Qais bin Ubad. Aku pun berkata kepada dia, yaitu kepada Abdullah bin Salam, innahum qalu kadza wa kadza. Wahai Abdullah bin Salam, sesungguhnya mereka berkata begini begitu. Dari sini Abdullah bin Salam siapa, ikhwan? Sahabat. Sahabat yang masyhur yang disifati Israili, yaitu dulunya Bani Israel, dulunya dari kalangan Yahudi, kemudian masuk Islam, dan termasuk orang yang terpandang dulunya di kalangan Yahudi, kemudian masuk Islam dan membantah beberapa perkara atau beberapa sifat ulama-ulama Yahudi. Ya. Nah, kemudian ketika dikatakan wahai Abdullah bin Salam, sesungguhnya mereka berkata begini begitu tentang engkau, yaitu bahwa engkau ahlul jannah. Apa kata Abdullah bin Salam? Subhanallah. Ya, subhanallah ini bisa untuk takjub namun dalam rangka mengingkari gitu loh. Subhanallah. Atau untuk hal-hal yang kita ingkari, subhanallah. Maha suci Allah. Maka yanbaghi lahum an yaqulu ma laysa lahum bihi ilm. Tidak layak bagi mereka untuk berkata hal yang tidak mereka ketahui, tidak mereka ilmui. Jadi Abdullah bin Salam di sini memvonis bahwasanya mereka ini mengatakan sesuatu yang bukan kapasitas mereka, bukan keilmuan mereka, yaitu dengan mengatakan bahwasanya dirinya ini termasuk ahlul jannah. Ya. Innama ra'aitu. Nah, di sini kemudian Abdullah bin Salam menceritakan tentang apa? Tentang mimpinya beliau radhiyallahu anhu. Ya, ini perkataan Abdullah bin Salam sekarang masih. Innama ra'aitu ka'annama 'amudun wudi'a fi rawdatin khadra fanusiba fiha. Yang saya lihat di mimpi itu adalah seolah-olah ada ka'annama 'amud. Jadi kadang mengisahkan mimpi itu kita boleh dengan kalimat seperti. Saya ngeliat tuh kayak itu bahasa kita.
Pas saya tadi mimpi tuh kayak ada ini, kayak ada, ka'annama gitu loh. Maka itu boleh ketika kita itu tidak terlalu betul-betul ngelihat persis, karena ini namanya juga mimpi. Ya, ka'annama amudun wudi'a fi rawdatin khadra. Yaitu seolah-olah ada apa? Ada amud. Amud itu tiang. Amud itu tiang, wudi'a, ditaruh tiang itu di tengah-tengah rawdah khadra. Di tengah-tengah taman yang khadra, taman yang berwarna hijau, kehijauan. Ya. Maka rawdah itu mirip dengan bustan, tapi kalau rawdah itu seperti taman dan ada keindahan. Kalau bustan itu kan kebun. Tapi miriplah bustan dengan taman, ya. Taib, rawdatin khadra fanusiba fiha, kemudian di nasab, yaitu dipancangkan apa ya? Ditancapkan itu tiang tersebut di tengah-tengah rawdah tersebut. Nah, rawdah di sini kata Al-Kirmani ya rahimahullah, salah satu pensyarah Sahih Bukhari, ada ihtimal, ada kemungkinan makna maksud dari rawdah di sini jami'u ma yata'allaqu bid-din, segala hal yang terkait dengan agama dan syariat, maka itu rawdah. Iya. Maka mimpi di taman itu seperti mimpi tentang agama, tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Nah itu, di antara mimpi di taman, maka itu mimpi syariat Allah Azza wa Jalla, yaitu agama Allah Azza wa Jalla. Karena dalam beragama, ilmu agama itu kan memiliki usul, furu, cabang, ada akar-akarnya seperti pondasi-pondasi agama. Dan juga ada pohon-pohonnya, ada ranting-rantingnya, dan ada thimar, buah berupa pahala, dan seterusnya. Maka kalau seseorang mimpi di taman atau di kebun yang apalagi dengan disifati khadra, hijau bukan gersang, maka wallahu alam dia bermimpi segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, yaitu dia berada di tengah-tengah agamanya, di tengah-tengah syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi karena syariat Allah Azza wa Jalla. Misal saja antum ketika lagi berusaha untuk menyelami ilmu syar'i, namun qadarullah mungkin antum merasa untuk menghafal agak susah, untuk memahami beberapa cabang ilmu itu agak susah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan antum bermimpi yaitu rawdah khadra, yaitu taman yang berwarna hijau indah gitu. Maka Allah alam mungkin itu adalah tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, bahwasanya memotivasi antum bahwasanya antum itu sedang berada di agama Allah Azza wa Jalla, supaya antum tahu bahwasanya ini berpahala gitu, mungkin seperti itu. Ya, antum misal juga ketika antum mengamalkan suatu ilmu syar'i namun tantangannya banyak. Dan malamnya misalnya antum Allah Ta'ala mimpikan berupa apa? Berupa taman yang indah, maka boleh jadi itu untuk mentahqiq bahwasanya yang ada pada antum sekarang yang antum lakukan adalah apa? Adalah agama Allah Azza wa Jalla. Jadi rawdah khadra. Fanusiba fiha, dan amud tersebut dipancangkan di tengahnya. Dan al-amud ditafsirkan wallahu alam yaitu al-arkan al-khamsah, yaitu rukun Islam yang ada 5. Rukun Islam yang ada 5 itu amud. Ya. Ditafsirkan di sini oleh Al-Kirmani sebagai rukun Islam. Ya, rukun Islam dipancangkan di tengah-tengah rawdah. Wa fi ra'siha urwah, dan di atasnya itu ada urwah, itu tali. Wa fi asfaliha minsaf, dan di asfal dari amud tersebut ya yaitu amud. La. Di sini ra'siha kembali ke apa? Rawdah ya. Ya. Puncaknya amud bukan Ustaz. Puncaknya amud. Wa fi ra'siha. Tetapi di sini apakah amud dia mudzakkar atau muannas? Jamak taksir bisa diasosiasikan muannas dia. Tapi kenapa dia di awal amudun wudi'a terus nusiba? Ya, gitu maksudnya kalau diawali dengan mudzakkar, kenapa enggak diseragamkan domirnya mudzakkar juga gitu kan? Ya. Gitu. Ala kulli hal, memang dalam riwayat lain dikatakan, dalam riwayat Ibnu Aun yang tadi disebutkan, wa fi a'lal amudi urwah. Untuk wa fi ra'siha urwah, wa fi a'lal amudi ini menafsirkan ra'siha di sini berarti
di atas tiang itu ada tali gitu loh. Itu ya. Ya ala kulli hal di sini kita anggap aja bahwasanya tali itu ada di atas atau di tengah-tengah amud, itu di tengah tiang. Dan amud itu rukun Islam. Ya. Jadi ini ada tali. Wa fi asfaliha, dan di bagian bawah amud itu ada minsaf. Ada minsaf, ya. Itu putra ngapain antum putra kayak gini? Enggak usah bekam nanti, bekam antum nih. Hah? Nah, itu ngapain itu ya Allah, malah bekam kayak gitu. Hah? Ana pecat dalam waktu sejam loh antum nanti. Nanti ana sewa lagi antum. Minsaf itu pelayan, ya. Orang yang membantu. Wal minsafu al-wasifu. Ini kalimat wal minsafu al-wasif ini kalimat mudrajah namanya. Kalimat mudrajah itu kalimat sisipan. Ini bukan perkataan dari Abdullah bin Salam. Bukan pula perkataan dari Qais bin Ubad, bukan. Ini perkataan Muhammad bin Sirin. Tabi'i menafsirkan makna minsaf, menafsirkan minsaf. Wa fi asfaliha minsaf. Abdullah bin Salam ketika mengatakan ini tidak menjelaskan apa itu minsaf. Tapi yang menjelaskan adalah Muhammad bin Sirin. Ini berarti disebut jumlah mudrajah. Wal minsafu al-wasif, yaitu kalimat sisipan, susupan. Apa itu minsaf, apa itu wasif? Yaitu pembantu, pelayan yang mengangkat seseorang yang mau naik ke tiang itu dengan tali gitu loh. Kayak misalnya yang tambang tiang panjat pinang itu. Nah, bagian bawah itu kan yang ngedorong ke atas misalnya. Nah, itu minsaf itu gitu loh. Ya, begitu. Itu pembantu, khadim pembantu ya. Faqila, kemudian ada yang mengatakan di mimpi tersebut irqah. Ya, irqah yaitu naiklah, dari kata raqiya yarqa. Irqa yaitu irqahu, maksudnya naiklah. Ya, irqah, naiklah. Faraqitu, maka aku pun naik hatta akhadtu bil urwah, sampai kemudian aku ternyata berhasil memegang tali itu. Faqasastuha ala Rasulillah SAW, maka aku menceritakan mimpi ini ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, yamutu Abdullahi wa huwa akhidhun bil urwatil wuthqa. Abdullah bin Salam itu akan mati dalam keadaan wahhaliyah, dalam keadaan dia sedang memegang tali yang sangat kuat. Al-urwah al-wuthqa, tali yang sangat kuat, yaitu Abdullah bin Salam itu akan wafat dalam keadaan berteguh dengan agamanya, agama Islam. Taib. Apa korelasi di sini, ikhwan? Imam Bukhari menginginkan warna hijau di mimpi itu sebagai tanda kebaikan. Dan ada kaitannya dengan agama dan syariat Allah Azza wa Jalla. Sementara dalam hadis-hadis lain, walaupun tidak kaitan dengan mimpi, tapi Nabi SAW itu yang beliau khawatirkan atas umatnya adalah jika dibuka pintu-pintu dunia, dan yaitu hijaunya dunia. Dalam hadis lain itu beliau mentahdzir akan bahaya hijaunya dunia. Iya. Zahratul khadirah, yaitu bunga-bunga dunia yang bersifat hijau. Ya. Tapi di mimpi ini beliau beristihsan, yaitu menganggap ini adalah agama gitu loh. Ya, pegangan agama, tali agama gitu. Maka kalau itu mimpi dalam konteks yang baik, maka insyaallah maksudnya adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Karena syariat Allah Azza wa Jalla ini rindang, menaungi dengan pepohonan-pepohonan iman. Makanya ada beberapa kitab, ya, ada beberapa kitab berjudul Syajaratul Iman. Ada kitab Imam Al-Baihaqi namanya Syu'abul Iman, ranting-ranting iman, cabang-cabang iman. Ada kitab As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh As-Sa'di rahimahullah, judulnya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon keimanan. Maka pohon-pohon itu ibarat tema-tema syariat, hukum-hukum syar'i
yang bermanfaat. Jadi gitu ikhwan. Ya kalau itu mimpi pohon yang baik, taman, kebun itu insya Allah kebaikan. Namun di sini ada latifah itu sesuatu yang berfaedah dan unik yang bisa kita dapatkan di hadis Abdullah bin Salam ini. Ketika para sahabat mengatakan dia seorang pria surgawi. Ya. Abdullah bin Salam menafikan, enggak boleh ngomong kayak gitu loh. Ya. Yang aku lihat ketika itu di mimpi adalah begini dan Rasulullah menafsirkan apa? Abdullah akan mati dalam keadaan berpegang teguh dengan Islam. Rasulullah SAW hanya mengatakan husnul khatimahnya Abdullah bin Salam. Tidak mengatakan bahwasanya Abdullah bin Salam ahlul jannah. Tidak. Maka seseorang meskipun zahirnya dia husnul khatimah, maka tetap tidak boleh kita mengatakan dia ahlul jannah. Kecuali kalau sudah betul-betul ta'yin oleh Rasulullah secara nama langsung bahwasanya dia ahlul jannah. Ya, kalau tidak dita'yin tapi ditausif, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dita'yin, tidak dita'yin melainkan ditausif, ya disifatkan sebagai tanda-tandanya mudah-mudahan masuk surga, tapi ini baru sifat, maka ini tidak bisa ditahqiq bahwasanya beliau adalah ahlul jannah. Wallahu a'lam. Tetapi tentu kita berharap seluruh sahabat Nabi kita berharap secara global mereka adalah ahlul jannah. Wallahu a'lam. Tapi secara muayyan itu perlu dalil dengan nama-nama. Tafadhal. Babu kashfil mar'ati fil manam. Haddatsana Ubaid ibnu Ismail, haddatsana Abu Usama an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urituki fil manami marrataini. Idza rajulun yahmiluka fi saraqatin haririn fayaqul hadhihi imra'atuka fakshifuha fa idza hiya anti fa aqulu in yakun hadha min indillah yumdihi. Ya, lanjut. Babu thiyabil hariri fil manam. Haddatsana Muhammad akhbarana Abu Muawiyah akhbarana Hisham an abihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urituki qabla an atazawwajaka marrataini. An atazawwajaki marrataini. Ra'aitul malaka yahmiluki fi saraqatin min haririn faqultu lahu ikshib fakashafa fa idza hiya anti. Faqultu in yakun hadha min indillahi yumdihi thumma urituki yahmiluki fi saraqatin min haririn faqultu ikshib fakashafa fa idza hiya anti. Faqultu in yaku hadha min indillah yumdihi. Baik. Dua hadis ini di hadis yang sama tentang jodoh, ya, tentang Aisyah radhiyallahu anha, jodohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika itu sudah menjadi sebagai rasul, ya. Babu kasfil mar'ati fil manam, itu yang pertama, yaitu menyingkap perempuan ketika tidur, ketika di mimpinya gitu loh, di mimpi kita. Yang kedua, babu thiyabil hariri fil manam, bab pakaian sutra di mimpi, ya. Hadis yang pertama 7011 ini dari Hisham, dari Abu Samah, ya, dari jalur Abu Samah. Bangun. Istaikith, bangun. Ya, dari Abu Samah, dari Hisham. Hisham ini Hisham bin Urwah bin Zubair, ya. An abihi yaitu Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis 7012 dari Abu Muawiyah, dari Hisham, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Oke. Nah, Nabi SAW bersabda. Ini berkata kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ngomong ke Aisyah. Kita bahas coba hadis pertama, urituki fil manami marratain. Aku melihatmu wahai Aisyah di dalam tidur, mimpiin kamu 2 kali. Di hadis kedua ada tambahan keterangan urituki qabla an atazawwajaki marratain. Aku memimpikanmu sebelum aku menikahimu, 2 kali aku mimpin kamu. Ya. Begitu.
Kapan Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha? Usia berapa Aisyah? 6 tahun akadnya, tapi al-bina yaitu bercampur pas usia berapa? 9 tahun. Berarti ketika itu masih 6 tahun, masih baru usia tamyiz lah gitu, ya. Masih kecil sekali, SD mungkin kalau sekarang SD ya. Tapi saat itu ya, sekarang nggak bisa menikah di usia segitu. Jadi bahan ghibah nanti ya. Lagi pula apa nggak ada stok lain kan banyak ya, insyaallah yang siap buat antum ya. Waritu fil manami maratain, 2 kali dia Syekh lihat 2 kali bermimpi bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu sebelum menikah. Dan ini sebagai ilham. Karena Rasulullah ketika itu belum tahu bahwasanya jodohnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka hadis pertama, idza rajulun yahmiluki fi sarqati haririn, fi sarqati haririn, harusnya sarqati di sini dia mudhaf ya, tidak ditanwinkan. Setahu ana dalam nahwu seperti itu. Iya sahih dalam riwayat juga dalam kitab lain sarqati haririn. Kalau sarqatin haririn kurang tepat. Mau dibilang badal juga kayaknya kurang cocok sih. Ala kulli hal fi sarqati haririn mudhaf ilaih. Idza di sini tertibanya ada seorang rajul pria yang membawamu di sehelai harir. Sarqa di sini helai, yaitu bentangan helai gitu. Dibentang terbentang, dibawa, kamu tuh dibawa. Di sehelai sutra. Kalau di hadis berikutnya raaitul malaka yahmiluki fi sarqatin min harir. Nah ini kalau ini bisa fi sarqatin min harir. Di sini aku melihat al-malak malaikat. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya malaikat bisa juga disifati sebagai rajul. Ya, jadi rajul itu bisa dimaknai syakhs. Syakhs itu sosok ya. Gitu loh. Jadi rajul ini bisa untuk jin, bisa untuk manusia, bisa untuk malaikat. Adapun untuk hewan enggak. Kalau untuk manusia itu jelas ya. Kalau untuk malaikat ini hadisnya. Rajulun di sini ternyata malaikat. Maka boleh malaikat disifati kerajulan dalam artian kesosokan gitu kan. Adapun jin bisa enggak? Iya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Taib ra'aitul malaka yahmiluki fi sarqatin min harir. Membawamu di sehelai yang terbuat dari harir. Nah, di hadis pertama malaikat itulah yang berkata faqultu hadhihi imra'atuka. Inilah istrimu. Ya. Gitu ya. Jadi ada inilah istrimu, inilah jodohmu gitu loh. Di mimpi kayak gitu. Dan ini bisa terjadi gitu pada siapapun. Ya. Fa'akshifuha, maka aku pun menyingkapnya karena sepertinya ketika itu juga terbungkus dia. Fa'akshifuha, aku singkap fa idza hiya anti, maka ternyata itu dia adalah kamu hai Aisyah. Ya. Begitu. Putrinya sahabat yang terdekat gitu, putri Abu Bakar. Nah, faqul masih di hadis pertama, maka aku katakan in yakun hadza min indillah yumdihi. Kalau misalnya ini dari Allah apa sih Pak? Enggak, alarm tuh kan bukan jam segini Pak. Biasanya alarm tuh jam subuh kayak gitu. Siklus tidur antum tuh kok enggak bisa diperbaiki lah. Kok datanya dimatiin gimana? Oh itu telepon. Mana tadi? Kalau ini memang dari Allah Azza wa Jalla, maka yumdih. Yumdih itu teruskan, lanjut gitu loh. Ya. Sebelum kita ke hadis berikutnya ada faedah baru nih. Tapi ke hadis ini dulu coba. Kalimat in yakun hadza min indillah yumdih, ini berarti menjadi sunnah Nabi SAW. Kalau antum merasa ini mimpi dari Allah, ini kebaikan, maka fadhal antum bilang,
kalau emang ini dari Allah, mudah-mudahan berlanjut. Ada sesuatu yang berlanjut gitu loh. Paham nggak maksud Anda? Gitu. Ya, kayak misalnya antum pengen kuliahin anak antum, imma Libya, imma Madinah gitu loh. Ternyata antum mimpiin anak antum tuh kuliah di Madinah misal. Maka setelah mimpiin itu antum bilang, in yakun hadza min indillah yumdi. Kalau ini memang dari Allah, maka semoga lanjut gitu loh. Iya. Begitu juga dengan antum, misalnya antum pengen nikah lagi kemudian mimpi. Iya. Antum juga kenapa nengok dia? Enggak, ini ada apa antum berdua nih? Hah? Ada apa? Kalau antum ya mimpi kayak gitu, mau nikah atau mau nikah lagi, ternyata manten di mimpi mantenan gitu loh. In yakun hadza min indillah, kalau emang ini dari Allah, maka semoga bisa terus gitu misalnya. Ya itu sebagai fa'al. Fa'al itu apa ya Indonesianya? Motivasi apa? Optimis. Tuh, dia ditantang. Iya. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis lain, wa yu'jibunil fa'lu. Optimisme itu aku sukai, kata Nabi SAW. In yakun hadza min indillah yumdih. Kalau emang ini dari Allah, maka semoga lanjut. Allah Ta'ala lanjutkan hal ini gitu loh. Nah, di hadis berikutnya. Ya. Kan tadi hadis berikutnya, faqultu lahu, maka aku itu Rasulullah SAW berkata kepada malaikat yang membawa sarqa min harir itu. Sehelai kain sutra itu. Ikshif, kata Nabi SAW. Tolong singkap. Fakashafa fa idza hiya anti. Disingkap, ternyata kamu hai Aisyah. Maka faqultu, aku bertanya lagi kemudian, berkata, in yakun hadza min indillah yumdih. Ya, kalau emang ini dari Allah, semoga dilanjutkan. Nah, thumma urituki yahmiluki fi saraqatin min harir. Kemudian aku dimimpikan lagi. Ya. Yaitu dimimpikan engkau, yaitu seperti itu lagi mimpinya, persis seperti itu. Ya. Dan ikhwan di sini dalam riwayat, dalam jalur riwayat Muslim dan riwayat Ismaili, setelah mimpi pertama itu kira-kira 3 malam setelahnya. 3 malam setelahnya mimpi lagi seperti ini. Jadi 2 kali Rasulullah memimpikan Aisyah, tidak dalam waktu yang bertalian, tapi dalam jeda 3 malam kisaran. Ya, dalam riwayat lain 3 malam. Gitu. Ya enggak harus 3 malam, kalau antum mimpi itu nunggu 3 malam lagi harus. Karena kalau nunggu-nunggu gitu takutnya enggak mimpi, berarti waduh kayaknya enggak jadi nih. Enggak. Maksudnya adalah mimpi itu kadang bertalian itu tidak langsung, melainkan nunggu waktu kapan diterusin mimpinya dengan format yang sama persis dengan itu. Kalau yang sebelum-sebelumnya pernah di pertemuan keberapa kita namanya at-tawatu, yaitu adanya tawatu, yaitu kalau tawatu itu orang-orang lain tuh mimpin hal yang sama. Tapi kalau ini bukan tawatu sih sebenarnya, melainkan istimror atau terus-menerus mimpi yang berulang gitu. Maka ini menunjukkan sesuatu. Ini menunjukkan bahwa mimpi baik yang berulang itu mentakkid akan wuku'nya, terjadinya sesuatu itu insyaallah. Ya, maka faqultu ikshif. Maka aku bilang ikshif, tolong dibukakan, maka fakashafa idza anti, ternyata dia adalah anti. Maka masih kata Nabi SAW, in yaku hadza min indillah yumdih. Kalau misalnya memang ini dari Allah, maka tolong semoga dilanjutkan. Dan ini tidurnya apa? Mimpinya sebelum apa? Sebelum zuwaj, sebelum nikah. Ya, jadi ketika ada ikhwan kita atau siapapun orang bercerita, saya mimpiin fulana. Ya. Kenapa? Saya mimpiin fulana. Tapi gini, mimpi fulana apakah mesti itu mimpi baik? Tidak mesti. Bisa aja dari syaitan. Tergantung dengan bagaimana format mimpi antum. Kalau mimpi tersebut digelorai dengan syahwat, maka dari syaitan jelas ini. Tapi mimpinya Nabi SAW terhadap Aisyah ini tidak digelorai dengan syahwat. Bahkan dengan kain sutra, menunjukkan keterbungkusan yang dijaga sekali. Ya. Oh, antum tak kira ada apa? Ya. Ya, berarti ini menunjukkan mimpi baik dari Allah Azza wa Jalla.
Adapun kalau ternyata mimpi itu antum melihat bahwa saya itu antum bersyahwat, berbirahi dengannya, maka ini termasuk hulm, ya, termasuk mimpi dari syaitan. Kemudian kata Ibnu Battal dalam Sahih Bukhari, dalam syarah Sahih Bukhari, kata Ibnu Battal, ru'yal mar'ati fil manam yakhtalif ala wujuh. Mimpi perempuan, yaitu memimpikan perempuan di tidur itu berbeda-beda. Ya, perempuan di sini berarti kan imma perempuan di sini perempuan yang penting perempuan gitu, atau perempuan yang belum kenal. Di antara minha an yatazawwaja ar-ra'i haqiqatan biman yaraha au syabihaha au shibhaha. Yaitu di antara tafsir mimpi tentang seorang perempuan bahwasanya ar-ra'i, si pemimpi ini, dia akan menikah secara hakiki dengan perempuan yang dia lihat di mimpi itu atau yang mirip dengannya. Baik dia secara muayyan, misalnya ternyata dia mimpiin Sutiem misalnya, maka ya udah itu. Atau yang semisal Sutiem dari segi akhlak atau dari segi keagamaan. Itu satu kemungkinan. Ya. Wa minha an yadulla ala husuli dunya aw manzilatin fiha fi dunya aw sa'atin fi rizq. Tapi ada juga yang menafsirkan kemungkinan mimpiin perempuan itu menunjukkan akan terwujudnya keduniaan buat antum. Antum akan dapat dunia atau manzilah keduniaan. Yaitu manzilah di sini berarti nasib minad dunya, yaitu ada punya pangkat, ya. Aw sa'atin fi rizq, atau keluasan rezeki. Jadi mimpiin perempuan itu bisa aja menunjukkan keluasan rezeki. Ini versi positifnya mimpi. Kalau misalnya mimpi jima dengan perempuan, enggak, ini semua libur semua nih tafsirannya. Ini dari setan berarti mimpinya ini. Ini kan mimpi normal melihat perempuan ini. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata mimpi perempuan dan dia lagi, dan di situ kemudian ada gelora cinta, dan kemudian mimpinya itu di waktu-waktu yang sama gitu loh. Maka ini biasanya pelet. Ini biasanya pelet. Ya. Pelet itu biasa terjadwal. Ya. Terjadwal waktunya. Yaitu di malam jam seberapa, dan dia bangunnya jam segitu terus tuh. Biasanya ada pekerjaan dukun itu biasanya. Pelet jam segitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya biasanya begitu. Ya. Kalau mimpinya itu kok seirama, kok itu dia lagi, kok kayaknya kita dipaksa untuk suka sama dia, maka ini ada posibilitas pelet, sihir gitu loh. Sesuai pengalaman banyak orang seperti itu. Ya, dan terjadwal biasanya. Tiba-tiba antum bangun jam 2, terus jam 2. Terbangun terus kok jam 2 terus ya terbangun. Ah, ini ada kemungkinan. Ya, syaitan ngerjain gitu loh, dari syaitan. Dan juga di situ ada keinginan dan syahwat biasanya. Nah, ini dari syaitan. Bisa jadi pelet. Kalau itu terus. Karena kalau mimpi berurutan yang Rasulullah SAW merasakan tentang Aisyah, ini jaraknya ada jeda 3 hari atau kapan gitu. Dan juga memang formanya sama, tapi ada kebaikan di situ, dibungkus kain sutra gitu. Dan tidak ada birahi yang tertanam di mimpi itu. Begitu, itu beda. Makanya kata sebagian ulama, wa qad tadullul mar'atu bima yuqtarana bihi fi ru'ya ala fitnatin tahsulu rirra'i. Maka boleh jadi mimpi tentang perempuan itu menunjukkan kalau memang dalam mimpi antum ada qarinah. Qarinah itu indikator lain, itu menunjukkan fitnah yang akan terjadi pada antum sang pemimpi. Bisa jadi antum mimpiin perempuan, ternyata ada indikator lain seperti perempuan itu bawa pisau lah atau bawa apalah, atau hal-hal yang sebenarnya ini kok kayak kurang baik perempuan ini. Bisa jadi imma ini dari syaitan, imma ini adalah tanda-tanda akan terjadi fitnah. Begitu. Karena fitnah yang paling besar untuk laki-laki ya fitnah perempuan. Tapi fitnah ini entah fitnah perempuan atau fitnah dunia lainnya, wallahu a'lam. Al-muhim tafsirannya fitnah. Tapi itu harus ada qarinah dan indikasi keburukan, bukan hanya perempuan belaka. Gitu. Begitu juga kadang-kadang jin yang menyukai seorang manusia itu juga akan dibuat mimpi dengan bentuk yang sama, tapi bukan bentuk jin, bukan bentuk setan jelek gitu, enggak. Melainkan bentuk yang indah, cantik.
dan antum nggak kenal dia, tapi sering gitu loh, berkali-kali gitu loh, dan dia mengajak tamasya, ya gelora-gelora cinta dan seterusnya, maka ini kemungkinan imma pelet, imma dari kalangan jin ada yang suka ya, begitu. Jin dan jun ya. Nah kemudian kan bab thiyabil harir fil manam, adapun pakaian sutra ketika tidur, maka kata Ibnu Hajar dan juga lainnya, atau mungkin kata Ibnu Battal, amma thiyabul harir fayadullu ittikhadhaha atau ittikhadhuha lin nisa fil manam ala nikah. Kalau misalnya thiyabul harir, antum bermimpi pakaian harir sutra, pakaian sutra itu kan antum nggak tahu kayak gimana pakaian sutra, ya kan? Nggak tahu, sarung sutra aja kan sutra-sutraan, kita nggak tahu persis gimana. Tapi kan kalau di mimpi itu, antum tuh nggak harus tahu wujud itu, tapi diilhamkan itu tuh pakaian sutra gitu loh. Kan kadang gitu. Kayak sosok, antum nggak tahu, nggak kelihatan sosok itu, tapi antum tahu dia fulan. Itu diilhamkan begitu. Adapun kalau misalnya itu thiyabul harir, nah di sini kalau thiyabul harir tersebut dipakai oleh perempuan, kayak hadisnya Rasulullah ini, dipakai oleh perempuan seperti Aisyah dibungkus dengan kain sutra itu, maka ini ya dulu ala nikah. Nikah berarti antum menikah nih. Berarti antum akan nikah gitu sama perempuan yang dibungkus ini gitu loh. Ya, coba antum minta sama Allah, ya Allah mimpikanlah saya perempuan dibungkus sutra. Iya, pas dibuka ikshifha, Masya Allah. Pas dibuka taunya lontong kan gitu. Tapi juga bisa juga wa 'alal aza. Aza ini kayak takziah deh, kayaknya kematian seseorang deh kayaknya. Ya. Juga wa 'alal ghina bisa juga ditafsirkan sebagai kekayaan. Ya, kekayaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditafsirkan sebagai kekayaan. Atau bisa juga ditafsirkan wa 'ala ziyadatin fil badan, atau penambahan dari urusan badan, mungkin kesehatan atau hal-hal lain, wallahu alam. Tapi kalau sutra itu mimpi tentang pakaian sutra, dan pakaian sutra kan pakaian terbaik, ya pakaian terindah gitu loh. Kalau memang dipakai oleh perempuan atau mujarad hanya pakaian sutra saja, maka biasanya itu mimpi baik. Ya, tapi kalau dipakai oleh laki-laki, maka berarti ini pelanggaran syar'i, karena haram atas laki-laki. Pokoknya mimpi-mimpi yang di situ ada pelanggaran syar'i, berarti ini indikasi ada pelanggaran syar'i gitu loh. Ya, Allahu a'lam. Baik, kita lanjut. Babul mafatihi fil yad. Haddatsana Sa'id ibn Ufair, haddatsana Laits, haddatsani Uqail, an Ibnu Syihab akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bu'ithtu bi jawami'il kalimi wa nusirtu bir-ru'bi wa baina ana naimun utitu bi mafatihi khazainil ardi wa wudi'at fi yadi. Qala Muhammad wa balagoni anna jawami'al kalimi anna Allah yajma'ul umurul katsirah allati kanat tuktabu fil kutubi qablahu fil amril wahid wal amroini aw nahwa dzalik. Baik, bab al-mafatih fil yad, bab kunci-kunci di tangan. Dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu bi jawami'il kalim. Aku diutus dengan, Allah berikan apa? Jawami'ul kalim. Ya, yang kita tahu jawami'ul kalim yaitu kalimat singkat namun berbobot, maknanya banyak ya, seperti innamal a'malu binniyat dan kalimat-kalimat lain, bahkan termasuk kalimat ini juga ya. Wa nusirtu birru'b, dan aku dimenangkan, dihadiahkan oleh Allah Ta'ala dengan adanya rasa takut yang dikirim ke musuh sepanjang sebulan, perjalanan sebulan. Wa baina ana naimun utitu bimafatihi khazainil ard. Ketika aku sedang tidur, maka diperlihatkan kepadaku, didatangkan kepadaku, yaitu kunci-kunci perbendaharaan bumi. Fa wudi'at fi yadi, kemudian ditaruh di tanganku. Kata di sini dikatakan Muhammad. Siapa Muhammad itu, ikhwan? Qala Muhammadun.
Jangan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, bukan orang itu. Alfiyahnya ini. Berkata Muhammad, Muhammad bin Sirin bukan? mana Muhammad bin Sirin dari mana? Di syaratnya nggak ada beliau, jangan dikait-kaitin beliau nanti nggak terima, nggak ada di sini. Gitu. Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, gitu. Muhammad di sini kan qala Muhammad gitu kan, dan Az-Zuhri itu namanya Muhammad bin Syihab, Muhammad bin Muslim ibnu Syihab. Iya. Baik, afwan. Ini qala Muhammad bukan Muhammad ibnu Syihab, bukan. Qala Muhammad di sini Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari ini sendiri. Yaitu yang ditahqiq oleh Ibnu Hajar dan beberapa pensyarah dalam kitab Sahih Bukhari. Walaupun ada yang menganggap bahwa itu adalah Az-Zuhri. Karena Az-Zuhri itu namanya Muhammad juga, Muhammad bin Muslim ibnu Syihab. Ya, ala kulli hal di sini Muhammad bin Ismail Al-Bukhari itu berkata, wa balaghani anna jawami'al kalim. Nah, ini menafsirkan. Al-Bukhari menafsirkan apa maksudnya jawami'ul kalim. Anna Allah yajma'ul umur al-kathirata allati kanat tuktabu fil kutubi qablahu fil amri al-wahid wal amrayni aw nahwu dzalik. Itu tafsirannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan banyak sekali hal-hal yang itu ditulis di beberapa kitab-kitab sebelumnya, yaitu mungkin kitab di sini kitab Samawiyah sebelumnya, dalam satu perkara atau dua perkara. Sebenarnya intinya adalah sama seperti yang dijelaskan, bahwasanya jawami'ul kalim itu adalah kalimat yang ringkas namun maknanya panjang. Ya. Tapi ahlu ta'bir di sini Ibnu Hajar mengatakan, ahlu ta'bir, ahlu tafsir mimpi, mereka mengatakan al-miftahu adalah malun wa izzun wa sultan. Ya. Miftah, mimpi kunci, ya. Itu berarti memimpikan apa? Ada arti mal, harta, atau izz, keperkasaan, atau sultan, kesultanan, kerajaan. Ya, kata Ibnu Hajar atau kata ahli ta'bir, faman ra'a annahu fataha baban bimiftahin fa innahu yadhfaru bihajatihi bima'unatin man lahu ba's. Ya. Kalau misalnya dia bermimpi membuka suatu pintu dengan kunci, maka dia akan mendapatkan kebutuhannya, hajatnya. Dia akan meraih hajatnya, tapi dengan pertolongan orang yang memiliki keburukan gitu, ba's. Ya. Ba's itu kan keburukan. Jadi ada orang buruk tapi bantuin antum gitu loh. Bantuin antum untuk menyampaikan hajat antum, untuk menunaikan hajat antum. Jadi kunci ini satu sisi dia baik, tapi sisi lain seperti ada bantuan dari pihak yang tidak baik gitu loh. Ya, dan kerap kali kesultanan, kerajaan, harta dunia kita dapat, tapi kadang-kadang dibantu oleh orang-orang yang enggak baik. Kadang-kadang gitu. Ya, wa in ra'a anna biyadihi mafatih fa innahu yusibu sultanan 'azima. Kalau dia mimpi di tangannya dikasih kunci-kunci, maka dia akan mendapatkan sultan, kerajaan atau posisi jabatan yang sangat kuat, sangat tinggi. Begitu. Baik, kita lanjut. Bab ta'liqi bil urwati wal halqah. Haddatsani Abdullah ibnu Muhammad, haddatsana Azhar an ibni Aun, wa haddatsani Khalifah, haddatsana Mu'ad, haddatsana Ibnu Aun an Muhammad, haddatsana Qais ibnu Ubad an Abdullah ibnu Salam qala ra'aitu ka'anni fi rawdatin wa fatarawdati amudun fi 'alal 'amudi urwatun faqila li irqah qultu la astati'u fatani wasifun farafa'a thiyabi faraqitu fastamsaktu bil urwah pantabahtu wa ana mustamsikun biha faqasastuha 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala tilka rawdatul islam
wa dzalikal amudu amudul Islam wa tilkal urwatul wuthqa la tazalu mustamsikan bil islami hatta tamut. Taib, ini hadis yang sama dengan hadis tadi, ya, dari Qais bin Ubad, yang tafsirannya adalah bermimpi tentang halqah. Halqah itu mungkin semacam gelang atau semisalnya, tapi sebenarnya halqah itu simpulan tali sebenarnya. Urwah juga tali, maka memimpikan tali-tali semacam itu menunjukkan akan bertamasuk, yaitu memegang agama secara kuat dan ikhlas dalam memegang agamanya.